Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Sobat Jovisa di Jovisa Talk spesial edisi bulan Oktober ya. Di malam hari ini kita temanya rasa itu anugerah, cinta itu tanggung jawab. Selamat malam teman-teman semua. Apakah suara aku terdengar jelas ya? Boleh dong dijawab di Terdengar, kolom Kak. chat apakah. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih kakak sudah menanggapi. Oke, oke. Rabbi Sirali Sadri, wa Yasirli Amri, wa Data Milisani, Yafqahuli. Alhamdulillah senang banget Kak, sekalian senang banget bisa menyapa teman-teman di malam hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat nih, teman-teman. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kuota internet yang bisa bikin kita ketemu pada malam hari ini di kajian rutin kita, Javisah Talk. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan kakak semua, namaku Ataya. Biasanya kalau di Jovisa atau di teman-teman leaders manggilnya Aya. Jadi kakak boleh manggil aku Aya. Di sini aku akan menjadi MC dan moderator dari awal hingga akhir nemenin kakak-kakak semua. Dan pada bulan Oktober ini kita ada Jovisah Talk spesial. Jadi untuk judul payungnya itu Single with Purpose, Married with Responsibility ya. Jadi kita tuh sebenarnya dengan judul payung ini pengen ngajak yang teman-teman ngerenungin kembali nih mencari tahu sebenarnya apa sih tujuan dalam hidup ini gitu dan kenapa kita harus tetap menjaga jadi jomblo visabilillah serta kalau misalkan nanti arahnya sudah mau ke arah pernikahan kita juga bahas nanti apa aja yang perlu disiapin apa aja yang perlu dibahas untuk menghadapin ibadah terpanjang itu ya. Nah, namun sebelum kita mulai, yuk kita dengerin tilawah dulu oleh Kak Zafira. Assalamualaikum Kak Zafira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan suaraku? Alhamdulillah kedengaran Kak Zaf. Monggo silahkan untuk tilawah terlebih dahulu Pak. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada Allah yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Aku kembalikan kepada Kak. Terima kasih. Banyak Kak Zaf atas santunan ayat suci Al-Qur'annya Arum ayat 21 ya Kak semua. Di Arum ayat 21 tersebut menggambarin nih bahwa kita itu memang diciptakan berpasang-pasangan ya dan dari ayat inilah kita berangkat nih bahwa kalau tadi aku sudah ceritain gambaran besar di kajian bulan Oktober ini dan di khusus hari ini Jovisah Talks-nya judulnya Rasa Itu Anugerah, Cinta Itu Tanggung Jawab, di mana sangat erat kaitannya dengan menikah, berpasangan dan sebagainya. Dan eh, mungkin buat awalan, sebenarnya aku pengen tahu kakak-kakak di sini yang sudah hadir. Sebenarnya menurut kakak, apa sih bedanya rasa suka dan rasa cinta? Boleh dong diramein kolom chatnya. Apa bedanya rasa suka dan rasa cinta menurut kakak-kakak semua? Ada yang sudah tahu atau sekiranya datang ke sini karena nggak tahu bedanya apa, bedanya rasa suka dan rasa cinta mungkin? Atau masih ngetik nih kakak semua?
Kalau rasa suka gimana? Apakah ada perbedaannya? Apakah kalau rasa cinta mungkin lebih dalam? Kak Pia, suka itu sama seperti kagum. Cinta itu lebih dari rasa kagum. Oke, terima kasih Kak Pia atas tanggapannya. Kalau dari Kak Naili, suka ingin memiliki, cinta butuh pengorbanan. Oke, kalau dari Kak Uswah, rasa suka bisa hanya sekadar rasa kagum de- dengan pribadinya. Tapi kalau rasa cinta itu rasa yang tumbuh dari dalam hati, entah asalnya dari mana. Oke, kalau kata Kak Yanti, suka itu karena sesuatu, tapi cinta itu tanpa sesuatu. Masya Allah. Oke. Kalau kata Kak Alia, kalau rasa suka biasa aja. Kalau rasa cinta sampai ada rasa menyayangi satu sama lain. Oke, kalau kata Kak Ipa, suka itu tentang apa yang membuatmu tertarik. Tapi kalau cinta itu tentang apa yang membuatmu bertahan. Wah, Masya Allah rame ya Kak. Terima kasih banyak nih udah sharing sama aku. Jadi banyak ya ternyata pandangannya dan ada yang berbeda, ada yang mirip-mirip. Jadi nanti kita gali lebih dalam sama Kak Syaila dan juga Kak Abizar. Eh, dan sebenarnya pada malam hari ini, sebenarnya kita tuh mau nyampein bahwa kalau rasa cinta itu adalah sesuatu yang wajar, tapi lebih pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengelola dan memperjuangkannya dengan cara yang halal. Melalui pembahasan pada malam hari ini bareng Kak Syaila dan Kak Bizar, aku mau ngajakin teman-teman buat nanti lebih refleksi, lebih mengenali perasaan cinta yang hadir, sekaligus dapat gambaran nih langkah apa yang sebaiknya dilakukan ketika jatuh cinta. Oke, alhamdulillah di sini juga sudah hadir Kak Syaila dan juga Kak Abizar ya. Assalamualaikum Kak Syaila, Assalamualaikum Kak Abizar. Halo, Waalaikumsalam Kak Ataya. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Abizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah bareng kedua narasumber kita ya pada malam hari ini. Eh, Halo kakak semua, aku izin kenalin dulu nih kakak semua ke teman-teman kita pada malam hari ini yang udah 72, tapi insya Allah bakalan nambah terus selama jalannya acara kita. Di mana buat yang pertama nih teman-teman semua, di sini ada Kak Abizar Albiru, di mana Kak Abizar adalah seorang konten kreator dakwah yang senang nyebarin hal-hal baik lewat Instagramnya dan juga Kak Bizar juga lagi bangun komunitas. Jadi boleh dicek nanti ada kakak-kakak yang kirim di kolom chat ada komunitas hai.idn serta juga Akademi Pranikah ID. Jadi sebenarnya sama-sama pengen mengedukasi teman-teman gimana sih kita bisa lebih siap menghadapi pernikahan. Jadi boleh dicek nanti di kolom chat. Nah, terima kasih Kak Retia sudah kirim. Dan kalau Kak Sheila adalah seorang psikolog pendidik kalau semua, Masya Allah, aktif juga bagiin konten di Instagram, khususnya lebih ke psikologi ya, Kak. Jadi mungkin Kak Sheila juga sejak 2017 sudah aktif jadi konselor di pesantren, jadi udah banyak menangani kasus-kasus yang remaja, anak, keluarga di lingkup pesantren itu sendiri. Beliau juga aktif ada ngelola yayasan sosial pendidikan namanya Bentang Sastra Bumantara ya Kak ya. Dan Tuh. juga Kak Sheila ternyata nulis juga nih bahwa ada beberapa ebook yaitu One on One All About Emotion dan juga One on One Conflict Solution. Dan masih banyak lagi kalau Kakak boleh juga dicek di yang link yang sudah dikirim sama Kak Retia. Terima kasih Kak Retia. Di situ juga ada uh, cheat sheet yang gratis boleh dicek dan juga ada harga khusus buat bandelnya Ibu Kak Sheila. Oke, terima kasih banyak Kak Kakak. Jadi itu yang setidaknya kita punya gambaran nih Kak Kakak yang ngobrol malam hari ini sama kita. Seperti itu backgroundnya dan insya Allah bisa relate sama pembahasan kita pada malam hari ini. Dan mohon izin Kak Sheila, Kak Abizar, jadi pada malam hari ini kita bentuknya talk show. Jadi kita ngobrol aja santai dan aku akan bertanya 1 sampai 5 pertanyaan nanti satu persatu. Nanti
boleh dijawab sama Kak Sheila dan Kak Abiza. Nanti akan aku persilahkan satu persatu. Nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gitu ya, Kak Sheila, Kak Abiza. Nah, karena nggak sabar banget nih kakak-kakak, mungkin kita langsung mulai aja sharingnya dan kita mulai dari pertanyaan pertama gitu. Dan sebenarnya tadi sudah disinggung, menurut Kak Abiza dan Kak Sheila nih, sebenarnya apa sih yang dirasain ketika menyukai seseorang? Ini kan mungkin berbeda nih antara laki-laki ngerasainnya gimana dari sisi perempuan yang dirasainnya gimana. Mungkin boleh dari Kak Abizar terlebih dahulu. Kira-kira yang dirasain apa ketika nyukain seseorang? Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk teman-teman Jovisa dan Kak Ataya. Izin ya Kak Syaila. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di sini dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan bagi diri saya dan bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pertanyaan pertama yang cukup ini ya, agak sedikit memancing pertanyaan yang cukup bagus begitu. Apa sih yang dirasakan ketika seorang pria atau diri kita gitu ya, ketika menyukai lawan jenis atau menyukai seseorang seperti itu. Tentu perasaan yang akan muncul yang sering kali kita rasakan itu mulai dari perasaan yang apa hati yang berdegup kencang gitu ya, jantung yang terus berdegup dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita juga akan merasakan yang namanya ketertarikan, keterikatan, dan mungkin juga akan ada dibumbui sedikit rasa-rasa penasaran seperti itu. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan teman-teman semua. Ini terjadi sebenarnya mungkin nanti akan dibahas secara lebih rinci oleh Kak Shaila gitu ya. Secara sistem mekanisme neuroscience dan sebagainya sebenarnya rasa ketika kita tertarik ya atau ada attraction gitu di awal itu yang akan kita rasakan tentunya ada rasa ingin dekat gitu ya, ingin dekat, ingin lebih tahu, ingin lebih kenal dan juga ingin lebih seperti ada ikatan apa ya, mungkin secara emosional seperti itu. Namun ketika hanya pada tahap itu, rasa yang kita miliki mungkin akan hanya sekedar suka. Nah, nanti ketika mungkin dilanjutkan lagi dengan mungkin chattingan dan lain sebagainya, baru akan timbul perasaan-perasaan yang berbeda seterusnya. Nah, kurang lebih mungkin itu ya yang saya rasakan ketika mungkin sebagai seorang pria itu suka atau menyukai ya lawan jenis. Jadi lebih kayak tertarik, penasaran gitu ya. Ini seperti apa sih orangnya? Kayaknya kok asik banget, kayaknya enak ya diajak ngobrol, sikapnya baik dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu kata ya. oke oke Kak Abizar. Jadi kalau dari segi laki-laki ada rasa ketertarikan seperti itu ya, Ya, ada pengen betul. lebih tahu lebih dalam kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Abizar. Boleh silahkan dari Kak Syaila. Kalau dari segi perempuan kira-kira kayak gimana Kak? Apakah beda atau mirip? Oke, terima kasih sebelumnya ya Kak Ataya dan salam kenal juga ya untuk Kak Abizat Albiru ya. Kita baru pertama kali ini ketemu di sini dan salam kenal Betul. juga untuk teman-teman semua Jovi Soft Talk yang ada 84 participants nih luar biasa banget ya kita malam-malam belajar bareng-bareng. Nah, jadi kalau dari aku sendiri mungkin ketika kita ngomongin suka attraction ke dalam lawan jenis, kalau mendengar dari cerita Kak Abizar, kayaknya tidak cukup berbeda ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Perempuan juga pasti ada fase-fase yang namanya tertarik dan biasanya tertariknya itu memang dari tampilan luarnya dulu. Entah either itu fisiknya atau mungkin sikapnya gitu ya, bisa jadi suaranya atau mungkin dari penampilannya gitu ya, banyak banget sebetulnya kita attract ke seseorang. Nah, tapi kalau misalnya aku mau membahas secara psikologisnya, jadi ketika seseorang nih kita sedang menyukai orang lain, otak kita itu memproduksi ada dua hormon, yaitu hormon dopamin dan juga hormon oksitoksin gitu. Nah, dua hormon ini akan membuat kita itu merasa senang banget, merasa bersemangat, merasa terkoneksi gitu. Makanya mungkin teman-teman yang pernah suka sama orang gitu ya, merasa bahwa tanpa melakukan apapun kita tuh suka ngegap diri kita tuh senyum-senyum sendiri gitu ya, jantung juga ikut berdebar gitu ya, bahkan kita punya energi yang kayak energi booster banget meskipun kita nggak makan siang misalnya tuh ya, kita tuh bisa melakukan hal apapun gitu. Nah, tapi bahayanya gitu ya di sisi lain ternyata bukan hanya emosi suka aja ya sebetulnya ini tuh. Jadi ketika kita terlalu sedang merasakan emosi tertentu, entah itu emosi marah, emosi sedih gitu ya, otak kita yang mengatur logika atau mengatur kontrol diri itu jadi sedikit menurun aktivitasnya
Jadi kayak hijack gitu loh otak kita tuh. Jadi bukan hanya ngomongin perasaan suka aja ya gitu. Nah itu kenapa ketika kita lagi suka sama orang, kadang kita jadi kurang rasional. Apalagi kalau misalnya udah bucin banget, itu kita jadi kurang rasional. Nah, kalau kita ngomongin dalam pandangan Islam, tentu yang namanya suka itu fitrah banget ya. Seluruh emosi, mau itu marah, sedih, benci, apapun itu tuh fitrah gitu. Allah itu kan ngasih rasa suka ke kita, ke manusia itu kan sebagai tanda bahwa nih manusia itu butuh kasih sayang loh, butuh koneksi loh, seperti tadi ya dari ayat yang sudah dibacakan gitu ya. Nah, cuman masalahnya kan fitrah itu tetap harus kita jaga ya. Meskipun fitrah, tapi cara kita untuk mengekspresikan rasa sukanya itu yang harus kita jaga. Itu mungkin kalau dari aku. Masya Allah, berarti tadi kita dapat dari pertanyaan pertama aja kita udah dapat banyak banget ilmu nih semua, dan ternyata dari kalau dari rasa suka itu memang sejatinya menimbulkan hormon oksitosin itu sendiri ya, yang pastinya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan eh, bikin kadang kita kurang rasional, dan itulah kenapa kita juga ngadain webinar ini buat kita akan lebih tahu lebih dalam biar bisa menghadapi ke kurang rasionalan itu. Oke, kalau kakak, berarti kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi udah tahu nih ciri-ciri kalau oh ternyata kita tuh jatuh cinta karena eh, biasanya tuh kadang ada juga orang-orang yang nggak sadar kalau itu tuh dia suka gitu. Kadang mungkin dia merasa kayak itu tuh sebel gitu. Padahal ternyata deg-degan kalau ketemu, padahal ternyata itu suka gitu. Itu kan kadang denial juga. Nah, tapi biasanya apa sih yang dilakukan masing-masing gender, laki-laki dan perempuan, yang diinginkan ketika menyukai seseorang, Kak? Apakah kalau dari laki-laki misalkan emang ada keinginan langsung pengen deketin, langsung pengen ngechat, atau sebenarnya ada apa yang di otaknya untuk dilakukan gitu, kecenderungan perilakunya setelah rasa suka itu muncul. Mungkin pertanyaan ini boleh dijawab Kak Sheila terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya menurutku ya, aku juga sebagai positioningnya sebagai perempuan juga ya. Jadi kalau misalnya perempuan itu kayaknya cenderung ketika suka attract dan berpikir ingin menikah gitu ya untuk future-nya, itu pasti merasa ingin diproteksi gitu, ingin didengarkan, divalidasi gitu, dipahami, disayangi gitu ya, karena itu adalah bagian dari kebutuhan emosional dan itu adalah basic needs dari semua manusia gitu. Nah, kalau misalnya kebutuhan ini kan kalau dari laki-lakinya mungkin kalau aku lihat dari suamiku ya, kayaknya kalau dari laki-laki itu inginnya merasa kebutuhan untuk dihormati gitu, karena makanya kenapa di Al-Quran juga Arijalu Qawwamuna 'alan nisa kan gitu, bagian dari kebutuhan psikologisnya itu bahwa laki-laki itu ingin memimpin gitu ya, ingin ingin nge-lead gitu kan. Makanya kalau misalnya ada laki-laki yang ketika menikah malah di-lead, disetir sama perempuan, wah ini kayaknya jangan-jangan ada sesuatu nih yang harus diperbaiki nih dari hubungannya nih. Mungkin itu. Oke, oke. Berarti lebih ke keinginannya buat dipenuhi. Tapi sepertinya kebutuhan dari laki-laki dan perempuan ini berbeda gitu ya, Kak. Oke, terima kasih, Kak Sheila. Nah, kalau dari laki-laki nih, Kak Abizar, monggo silahkan jawab, Kak. Baik, sebenarnya dari laki-laki nggak terlalu jauh beda ya dengan apa yang tadi Kak Sheila sampaikan. Laki-laki itu memang secara kodratnya itu berbeda dengan seorang perempuan seperti itu. Ketika perempuan mungkin dia ingin dilindungi, kemudian setelah itu dia ingin disayangi, perempuan mungkin suka juga dengan dipuji-puji gitu ya dan lain sebagainya. Akan tetapi bagi laki-laki yang ketika dia menyukai seseorang, apa sih feedback yang ingin kita dapatkan sebagai seorang pria? Tentunya pertama adalah pengakuan sih sebenarnya. Kayak misalkan eh ya memang apa ya istilahnya kamu keren gitu loh, kamu hebat, kamu ganteng, kamu begini begitu dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru ke tahap selanjutnya itu bagaimana laki-laki itu memang kebanyakan seperti disampaikan oleh Kak Sheila tadi itu paling suka dihargain, paling suka dihormatin begitu. Misalkan nih ya ketika mungkin di sini ada yang menikah begitu, ketika seorang pria misalkan seorang suami ia bekerja pagi sampai sore begitu, kemudian setelah itu dikasih kata-kata atau kalimat yang bukan seolah-olah yang memang menghargai kayak terima kasih ya udah bekerja keras hari ini, terima kasih udah memberikan segalanya untuk keluarga. Itu laki-laki kebanyakan ketika diberikan suatu penghargaan seperti itu dia akan benar-benar merasa
wah aku dihargai ya, dan besoknya dia akan semakin semangat lagi dalam mengerjakan aktivitasnya sehari-hari. Akan tetapi ketika seorang laki-laki egonya itu dipatahkan gitu ya, atau mungkin kerja kerasnya nggak diakui, atau nggak dihargai, atau mungkin lebih sering ditekan oleh seorang wanita begitu ya, maka itu akan membuat laki-laki itu kayak ya udah ngapain aku kerja keras gitu, kayak merasa nggak dihargain dan seterusnya. Nah, mungkin itu akan sedikit berbeda ya dengan perempuan. Kalau perempuan mungkin lebih ke dilindungi, disayangi, ya dilayani dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki itu lebihnya fokusnya pengen ketika dia menyukai seseorang, orang itu mengakui ya, mendapatkan pengakuan, setelah itu dihormati ataupun dihargai dari setiap usaha atau bahasa kitanya effort ya. Jadi effort laki-laki itu harus bisa diakui begitu, harus bisa dihargai. Maka di situ akan timbul rasa kayak tadi ya, seperti disampaikan oleh Kak Sheila, rijalu qawamu 'ala nisa gitu ya. Bahwasanya laki-laki itu qawam, pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya sekedar pemimpin rumah tangga atau pemimpin bagi seorang wanita atau sebagai kelompok, tapi adalah pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka pimpin, atas apa yang laki-laki ini pimpin. Gitu. Memang kodratnya seperti itu, maka sudah seharusnya layaknya seorang pemimpin ya, dia pengen dihargai, pengen dihormati gitu ya, dan pengen juga diberikan apa ya pengakuan seperti itu. Ada ya. Jadi sebenarnya kalau secara di lebih detail lagi berarti ternyata antara laki-laki dan perempuan cukup berbeda ya kalau aku mengamati Ya. dari jawaban Kak Syaila dan Kak Abizar, dan sekiranya memang itu semua juga udah tertulis di Al-Quran dan ya memang fitrahnya seperti itu gitu, dan di sini kita jadi bisa ngambil ketika kita menyukai perempuan, kita jadi tahu nih kebutuhannya. Kalau yang laki-laki, oh ternyata ketika suka si A berarti harus lebih menghormati si A, harus lebih memenuhi basic needs-nya gitu sembari mempersiapkan ke arah selanjutnya. Nah, Kak, tadi kita udah bahas terkait rasa suka dan rasa cinta itu sendiri ya. Eh, tapi gimana sih cara ngebedainnya eh, cinta yang kita lagi rasakan nih, cinta yang sehat, yang benar, ke arah yang benar, dan ngebedain sama cinta yang ke arah yang buruk gitu, ke yang haram. Mungkin ada ciri-ciri tersendirinya yang dirasakan, eh, boleh di-share nih, Kak. Mungkin dari Kak Abizar terlebih dahulu. Baik, pertanyaan bagus sekali. Apa sih bedanya ketika cinta itu negatif atau cinta itu positif? Pertama, teman-teman, cinta itu adalah sebuah fitrah yang tadi juga disampaikan oleh Kak Syaila dan juga tadi ayatnya juga disampaikan oleh tim dari Jovisa ya tentang Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bahwasanya memang cinta itu adalah fitrah dan itu normal dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini kan ada konteksnya kita cinta dengan lawan jenis atau mungkin cinta kepada orang tua atau cinta kepada seorang guru begitu ya, dan itu tergantung konteksnya seperti apa. Namun pada intinya cinta itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap hambanya ya. Cintanya itu fitrah. Namun PR kita adalah cinta itu bisa menjadi fitnah ketika ketika kita mencintai seseorang atau kita jatuh cinta itu tidak disertai dengan iman. Jadi cinta yang awalnya fitrah itu akan menjadi fitnah ketika tidak disertai dengan iman. Mungkin aku akan membahas dari segi agamanya seperti itu. Nah, ketika cinta yang tadinya itu anugerah, yang namanya anugerah daripada Allah itu kan sebuah kenikmatan artinya. Begitu. Ketika anugerah yang Allah berikan, itu harusnya ketika kita jatuh cinta, itu mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita jatuh cinta, bagaimana rasa cinta yang kita miliki itu kembali mengingatkan kita bahwa oh cinta ini datangnya dari Allah, aku menyukai dia, namun aku tidak boleh dan tidak bisa gitu ya untuk melawan apa yang telah Allah aturkan atau syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika cinta itu membawa kebaikan, mendekatkan kita kepada Allah, maka cinta itu adalah cinta yang dibenarkan. Tapi ketika cinta yang tadinya adalah fitrah, kemudian anugerah, kita selewengkan, kita mengekspresikannya dengan cara yang salah, maka itu adalah cinta yang negatif. Kenapa? Nah, bagaimana mungkin gini teman-teman. Cinta yang Allah turunkan, yang tujuannya untuk melestarikan manusia. Coba bayangkan ya, mungkin kalau kita diminta, mohon maaf ya teman-teman, melestarikan manusia keturunannya, tapi tidak ada cinta, pasti akan repot banget, ya kan? Bagaimana kita bisa berhubungan suami istri gitu ya ketika tidak ada cinta. Kemudian bagaimana kita mau untuk hamil bagi seorang perempuan gitu ya, untuk hamil kemudian melahirkan kalau tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang, mungkin tidak akan bisa begitu.
Maka cinta ini Allah turunkan kepada setiap hamba, yaitu anugerah, itu rahmat daripada Allah. Nah, tergantung nanti bagaimana kita dalam mengekspresikannya. Kalau mengekspresikannya tidak disertai dengan iman, maka itu akan menjadi fitnah. Awalnya fitrah, tapi bisa menjadi sebuah fitnah seperti itu. Ditambah lagi mungkin kalau kita lihat saat ini ya, banyak orang yang katanya cinta, tapi sebenarnya bukan cinta ya Kak Syaila, tapi lebih hanya keterikatan emosional saja. Jadi kayak mungkin udah banyak kenangannya gitu ya, kemudian udah banyak yang dilalui, bahkan udah tahu beberapa yang hubungannya udah toksik, tetap dipertahankan dengan alasan kayak aku mau tetap mempertahankan karena orang tua kami udah saling kenal gitu misalkan. Atau aku mau tetap mempertahankan karena hubungannya udah terlanjur lama seperti itu. Itu banyak kali seperti itu. Nah sebenarnya cinta yang sejati itu bukan kayak gitu, tapi cinta bagaimana ketika kita jatuh cinta untuk kembali mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkan apalagi merugikan diri kita sendiri. Itu mungkin kalau dari saya. Nanti Kak Izar. Boleh nih langsung dilanjut sama Kak Jaila. Kalau menurut Kak Jaila seperti apa? Oke, tadi juga sempat ngebahas ya Kak Bizar terkait dengan, aduh, aku tuh udah terlalu lama nih sama dia. Aku pengen menarik banget ya bahasan ini tuh karena betul sekali banyak karena aku menangani klien-klien ya, terutama klien juga keluarga, itu tuh banyak banget loh teman-teman masalah di pernikahan, masalah komunikasi, masalah keluarga itu akarnya dari karena ya udah mau gimana lagi gitu loh, ada rumus itu ketika mau menikah itu. Jadi entah itu either karena pacaran udah lama, entah itu karena orang tuanya udah saling tahu, entah itu mungkin sudah terjadi hal-hal yang mungkin kurang baik gitu ya, jadi ya udahlah kita menikah ya karena mau gimana lagi, atau ya gimana lagi ya, ya mau apa lagi, atau nah itu adalah hal-hal yang sangat apa ya, rumus yang menurutku itu paling toksik gitu ya ketika kita mau menjelang ke hari pernikahan gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin cinta yang sehat itu yang kayak gimana, kalau menurutku pribadi cinta yang sehat itu berarti cinta yang membuat seseorang itu makin dekat sama Allah, sama gitu ya, sama Kak Abizar juga tadi berbicara seperti itu. Cinta yang ketika kita merasakan cinta itu kita tuh malah menjadi tenang, bukan malah menjadi gelisah gitu loh. Cinta yang bikin kita itu ya Allah, aku kalau misalnya nikah sama dia aku tuh pengennya tuh masuk surga gitu loh. Jadi ketika teman-teman mikir untuk masuk surga dengan orang ini, nah itulah disitulah gitu, apakah kira-kira aku sama orang ini bisa nggak ya, aku mau bisa masuk surga nggak ya, orang ini tuh bisa menjadi partner aku untuk saling tolong menolong dalam kebaikan nggak ya. Nah, menurutku itu adalah cinta yang sehat gitu ya, yang bikin kita semua itu jadi pribadi yang lebih baik. Nah, tapi sementara kalau misalnya cinta yang malah membuat kita jadi terjerumus, itu salah satunya bikin kita itu gelisah. Karena Allah kan udah nge-build in emosi ya ke kita. Ketika kita merasakan sesuatu, terutama merasakan suka ke lawan jenis, kemudian mungkin bisa jadi karena tadi ya kita bahas bahwa ketika kita dalam rasa suka, otak kita yang mengontrol rasional itu kan menurun ya aktivitasnya ya gitu, karena kita terbanjiri oleh emosi-emosi gitu di otak kita. Nah bisa jadi kita tuh tidak berpikir panjang, kita misalnya berkholwat gitu ya sama orang yang kita suka gitu ya, terus kita tuh merasa gelisah dan kita tuh malah mengabaikan rasa gelisah itu, karena padahal kalau kita merasakan gelisah itu tuh sinyal dari Allah bahwa alert nih, hati-hati nih, kamu udah masuk red zone nih gitu loh sebenarnya kalau misalnya kita merasakan gelisah itu. Nah makanya ketika kita suka sama orang secara psikologi seharusnya kita tuh ada boundariesnya, ada batasannya gitu. Hal-hal apa saja, dan itu tuh semuanya udah dibahas di dalam Islam gitu, bahwa tidak boleh berkholwat gitu ya, apalagi gitu itu. Kemudian kalau misalnya suka sama orang dan mau ke jenjang selanjutnya itu kita harus ngobrol ke walinya, bukan malah nge-DM gitu ya. Kamu gimana sih kriteria suaminya atau kriteria istrinya gitu ya. Dengan pemikiran bahwa kita mau ta'aruf nih gitu. Enggak ya teman-teman, ta'aruf tuh enggak kayak gitu. Ta'aruf tuh langsung ngomong ke walinya gitu. Nah makanya disitulah kita tuh harus punya boundariesnya itu. Kita harus belajar boundaries apa aja sih yang harus kita miliki ketika kita suka sama orang lain gitu. Dan yang pasti ketika misalnya kita sudah menikah gitu, otomatis kita harus punya komunikasi yang baik gitu ya, komunikasi yang secara asertif, saling menghargai juga keputusannya, bukan berarti laki-laki kowam akhirnya laki-laki yang semuanya harus apa kata suami gitu, enggak juga gitu. Nah makanya itulah gitu. Terus juga gini, ada red flagnya juga,
yang pengen aku sharing ke teman-teman semua. Ketika cinta kita itu ternyata tidak sehat, itu biasanya ditandainya yang pertama sama obsesi. Jadi kita tuh ngerasa, aduh kalau misalnya dia deket sama orang lain, aku tuh kayak gitu ya. Aduh kayak gimana ya gitu loh. Obsesi itu yang pertama. Yang kedua adalah ketergantungan. Jadi kita tuh nunggu gitu ya updatean dia, nunggu chatting dari dia gitu ya, itu adalah ketergantungan. Terus juga manipulasi. Jadi bisa jadi entah dari diri kitanya yang memanipulasi atau dari orang tersebutnya yang memanipulasi kita gitu ya. Contoh, aku sering banget ngebahas di medsosku bahwa jangan terlalu terpesona dengan orang yang bukan perawakan, orang yang vibes-nya itu agamis. Karena bisa jadi orang yang vibes-nya agamis pun itu mereka bisa memanipulasi perempuan gitu. Atau kita kenalnya dengan muslim narsistik gitu. Jadi dia akan memanipulasi perempuan untuk entah gitu ya terkait dengan keinginannya apa gitu ya, dia hanya ingin mendapatkan keinginannya terus dibuang gitu si perempuan ini kalau sudah mendapatkan keinginannya. Jadi itu hati-hati banget, terutama di perempuan, hati-hati, jaga banget supaya teman-teman tidak terpesona dengan mudah oleh laki-laki yang terlihatnya itu agamis, entah itu mereka lulusan pesantren, entah itu mereka update-annya itu selalu tentang quotes-quotes Islam gitu ya. Perhatian banget tentang hal itu. Dan yang pasti ada rasa ketakutan yang ekstrim akan kehilangan dia. Nah, itu adalah tanda-tanda red flag dari ketika kita suka sama orang, tapi ternyata itu adalah nggak sehat. Gitu. Oh, berarti di sini kita udah dapet ciri-cirinya nih teman-teman. Kita bisa tahu ketika rasa suka, rasa cinta yang kita rasakan nih, arahnya mau kemana ya? Arahnya apakah ini cinta yang benar atau cinta yang salah gitu. Tadi Kak Sheila juga sudah sebutin kalau cinta yang bikin gelisah gitu ya tadi. Itu tuh udah warning dari tubuh kita gitu. Udah fitrahnya kayak gitu. Kalau ternyata itu bisa ngelit ke arah yang eh, haram gitu. Nah, sekiranya pun ada dari Islam pun ada batasannya yang membuat kita tidak mengarah ke cinta yang haram tersebut. Jadi kita sudah dapat nih kata kuncinya teman-teman malam ini dari Kak Shaila dan juga Kak Abiza, di mana nantinya kalau cinta yang positif itu juga pastinya yang mendekat ke Allah. Intinya itu. Oke. Betul. Nah, kita lanjut nih Kak. Sebenarnya tadi kan ada rasa suka, ada rasa cinta. Eh, tapi eh, kadang ya menurut aku kalau dari segi cewek sendiri gitu, kadang ada juga rasa ingin menyatakan perasaan kalau rasa sukanya sudah cukup besar gitu. Nah, kapan sih kalau Kak waktu yang tepat buat nyatain perasaan tersebut dari sisi cewek dan dari sisi cowok, dari segi sisi perempuan dan dari sisi laki-laki gitu. Kapan nyatain waktu yang pas dan bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Boleh dari Kak Sheila, silahkan Kak. Oke, kalau dari aku sendiri ya, ini sedikit cerita juga ya terkait Boleh banget pengalaman Kak. pribadiku. Jadi aku adalah orang yang menyatakan ke suamiku bahwa ayo kita menikah. Gitu. Jadi aku adalah tipikal Menarik. ketika waktu mau menikah, aku adalah orang yang menyatakan bahwa kayaknya kamu adalah calon suami yang baik nih untukku gitu. Dan aku percaya bahwa kalau nikah sama kamu, aku merasa kayaknya kita bisa masuk surga barengan deh. Itu adalah Ya. hal yang aku pikirkan ketika aku menikah dengan suamiku gitu ya. Jadi memang kok ada efeknya tadi muncul efek ya. Oke, jadi itu gitu. Nah, makanya kalau menurut aku ketika siap untuk menikah pada waktu itu adalah aku merasa aku sudah siap secara emosional, sudah siap secara mental juga, dan sudah siap secara tanggung jawab juga gitu. Karena teman-teman sebetulnya aku di awal tahun 20-an aku tuh merasa kayaknya aku nggak mau menikah. Ada loh pemikiran seperti itu gitu. Jadi pada waktu itu teman-teman yang ngaji kajian bareng sama aku tuh mereka satu-satu udah menikah gitu. Jadi aku adalah orang paling terakhir yang menikah gitu di pengajian aku gitu ya. Di antara teman-teman. Ayahku tuh sampai takut, aduh ini gimana ya, anak saya belum nikah nih ya, sementara teman-teman yang lain udah nikah gitu ya. Itu memang membuat sedikit drama gitu ya. Untungnya memang aku tidak
punya privilege juga bahwa aku tidak dipaksa gitu, karena memilih pasangan itu kan sebetulnya ada di perempuan ya gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kapan harus menikah dan dengan siapa untuk menikah gitu. Jadi perempuan yang teman-teman gitu yang perempuan knows your privilege ya, bahwa perempuan itu boleh banget gitu untuk memilih pasangannya siapa gitu. Nah, jadi yang pasti adalah ketika siap menikah itu harus emosionalnya, mentally juga, dan tanggung jawab juga. Udah tahu nih perempuan itu ketika menikah apa sih responsibilitiesnya dan apa hak-haknya gitu dalam pernikahan. Nah, makanya kita harus belajar. Kalau misalnya kita menikah asal cemplung gitu ya, asal karena sudah lama berhubungan gitu ya, wah itu sangat amat disayangkan, karena bisa jadi ketika menikah kita itu kelabakan sendiri karena nggak tahu apa responsibility kita, apa hak-hak kita gitu. Kalau kita ngomongin siap, siap itu berarti bukan harus sempurna gitu ya, emosionalnya udah sempurna banget gitu ya, mentalnya juga udah oke banget. Enggak, bukan perkara itunya. Tapi siap itu artinya kita menyadari tentang diri kita sendiri. Kita tuh punya self awareness yang baik terkait diri kita gitu. Kita juga punya komitmen untuk belajar, punya komitmen untuk membangun hubungan itu seperti apa. Karena kalau misalnya perasaan sukanya muncul, tapi kondisinya kita belum memungkinkan, either mungkin lagi studi, atau mungkin belum stabil secara emosional gitu ya, kita aja kalau ngomong masih suka kode-kodean gitu ya, yang penting orang itu harus ngerti, pokoknya apa mau aku misalnya ya. Nah, itu tuh pasti akan membuat pernikahan itu sulit gitu, karena tidak mungkin suami itu bisa mengetahui semua isi kepala istri gitu. Kita perempuan harus belajar ngomong apa kebutuhan kita gitu. Dan banyak banget aku lihat berseliweran, sebetulnya aku tahu itu konten dibuat untuk jokes, tapi akhirnya jadi dinormalisasi. Mungkin teman-teman pernah ngeliat bahwa kalau misalnya perempuan yang ngomong, misalnya ya, kamu mau makan apa? Terus misalnya perempuannya bilang, terserah. Nah, terus kan laki-lakinya tuh suka dijoksin, aduh ini kayaknya mau makan ini nih, gitu ya. Suka ada ya jokes-jokes kayak gitu ya. Sebetulnya itu malah membuat orang menormalisasi perilaku perempuan yang seperti itu. Aku sebagai perempuan sangat menolak diperlakukan seperti itu sama laki-laki, karena aku merasa aku perempuan yang berdaya, seharusnya aku bisa mengutarakan apa kebutuhanku tanpa orang lain harus mengkode-kode, memecahkan kode di balik apa yang aku utarakan gitu. Sebetulnya seperti itu gitu. Jadi yang penting teman-teman bukan harus sehat secara emosional yang tidak pernah marah atau tidak pernah tidak pernah ngedown, bukan. Tapi yang penting teman-teman tuh tahu, punya self awareness bahwa oh ternyata aku tuh masih butuh bantuan di bagian ini ya. Oh aku tuh ternyata sukanya di sini ya. Oh ternyata aku tuh kalau misalnya marah atau aku ke-trigger sesuatu itu ternyata ketika ngomongin hal ini ya. Nah itu harus teman-teman breakdown sebelum menikah. Karena kalau setelah menikah, wah itu akan memperkeruh situasi pernikahannya. Dan dari mana kita bisa latihan seperti itu? Tentu dari punya relasi yang baik dengan teman dan juga dengan keluarga. Jadi sebelum memutuskan menikah, pastikan teman-teman punya relasi yang baik, yang sehat dengan teman dan juga dengan keluarganya sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Kak Sheila. Berarti tadi tuh yang masih mau ditebak-tebak, ngode-ngode itu sebenarnya bentuk kematangan belum matang emosionalnya ya Kak Sheila ya. Betul, Berarti betul. itu dari sesederhana itu aja berarti kita dari sini nih udah bisa tahu oh berarti kita bisa work on it. Jadi kita harus bisa ngutarain apa yang kita mau, apa Yes. yang kita suka, apa yang kita kurangnya juga, dan tadi juga Kak Sheila nyebutin kita juga harus tahu tanggung jawab dari segi istri ke suami dan ke suami ke istri biar kita bisa tahu Betul. sebelum menikah. Oke, menarik. Itu tadi dari segi perempuannya. Nah, kalau dari segi laki-lakinya gimana Kak Abizar? Kapan waktu yang tepat buat nyatain dan bisa lanjut ke jenjang selanjutnya? Baik, Silakan Kak. menarik sekali ya pembahasan perihal ini gitu. Tentunya dari pihak perempuan dan juga laki-laki mungkin akan ada sedikit beberapa hal yang berbeda di dalam hal ini. Pertama, karena memang fungsi, tanda kutip ya, fungsi pria di dalam rumah tangga dan wanita di dalam rumah tangga itu kan fungsinya secara fungsional itu juga berbeda sebenarnya seperti itu. Maka persiapan dan kesiapan itu bagi laki-laki itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai
Standar mutlak tuh enggak, tapi bisa dipertimbangkan. Misalkan dari segi mental, benar sekali, penting sekali ya teman-teman gini. Banyak aku temui orang-orang yang ketika dia menikah, dia tidak mempersiapkan mentalnya dengan matang, terutama laki-laki. Sehingga ketika terjadi tekanan dalam pekerjaan ataupun tekanan dalam sosial kehidupan begitu ya, itu seringkali keluarga yang menjadi korban gitu ya. Kayak ya udah deh kamu wanita ngerti apa sih, istri ngerti apa sih. Nah, ujung-ujungnya keribut dan lain sebagainya. Memang mental atau emotional intelligence ini penting sekali ketika kita hendak menikah. Memang benar ketika kita berbicara tentang mental itu nggak harus yang namanya sempurna 100% gitu ya. Akan tetapi kita tahu kapan kita harus bersikap A, kapan kita harus bersikap B, kita bisa menahan yang harusnya mungkin kita bisa marah membludak-bludak gitu ya. Tapi kita bisa tahu dan menahan, oke, ini kayaknya aku gak bisa marah di sini dan lain sebagainya. Kita bisa menempatkan emosi ini pada tempatnya yang tepat begitu. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita belum bisa mengontrol itu dan kita masih suka impulsif ya emosinya, maka lebih baik ditahan dulu. Jangan karena ego, teman aku udah nikah dan lain sebagainya kita jadi kayak udah aku harus nikah deh gitu. Sedangkan secara emosional pun kita masih belum matang. Nah, mungkin contoh lainnya ketika emosional itu belum matang bagi seorang laki-laki, dia masih belum paham tentang tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami. Masih suka main, masih suka main sebenarnya nggak ada masalah ya ketika memang kewajibannya sebagai seorang suami udah terpenuhi. Tapi kebanyakan saat ini kewajiban sebagai seorang suami belum terpenuhi, tapi masih suka main gitu ya. Kemudian masih suka ya mohon maaf kayak main perempuan dan seterusnya. Nah, ini salah satu tanda bahwasanya sebenarnya laki-laki ini belum siap begitu. Maka pertama itu emosional, itu penting sekali, mental gitu ya. Kemudian kedua adalah ini sering dianggap tabu pembahasan ini oleh sebagian orang, tapi bagi saya atau menurut saya ini penting sekali. Financial planning ya dalam pernikahan itu penting sekali. Memang penghasilan ataupun rezeki itu ada di tangan Allah begitu. Akan tetapi untuk mempersiapkan ya keuangan ketika menikah itu penting sekali. Nanti ketika terjadi sebuah perselisihan dengan istri itu bisa ada jalan keluarnya. Jadi ketika nanti ketika menikah apa yang kita prioritaskan? Budgetnya berapa? Penghasilan kita saat ini berapa? Nanti prioritasnya kemana? Nanti akan dibagi ke siapa dan seterusnya. Dana pendidikan dan anak dan lain sebagainya itu harus ada planning ya. Itu penting sekali. Mungkin bagi sebagian laki-laki pembahasan ini cukup kayak dihindari ya pembahasan financial planner ini. Ya, aku sering kali bertemu orang ketika ingin membahas ini kayak menghindar. Padahal pembahasan financial planner itu bukan tentang sedikit atau banyaknya pendapatan, tapi lebih kepada bagaimana mengatur prioritas keuangan dalam rumah tangga. Itu pun bagi seorang istri pun sama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita siapkan adalah atau tanda kita udah siap harus menyampaikan ke jenjang pernikahan, itu adalah kita tahu ya fikih dalam pernikahan seperti apa, hak kewajiban sebagai seorang suami dan kewajiban sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang ayah, kewajiban sebagai seorang ibu, kita harus sama-sama tahu. Jangan sampai ketika menikah hanya modal cinta, tapi apa sih kewajiban seorang suami gitu? Apa sih kewajiban seorang istri itu belum dipenuhi. Ya, nah ini yang harus teman-teman siapkan. Nah, ketika tiga hal ini ya bertanggung jawab, mental, finansial, kemudian juga ilmu fikih dalam pernikahan gitu ya kewajiban-kewajibannya. Nah itu udah merasa oke, yang merasa cukup itu mungkin kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Nah standarnya apa? Atau kita bisa melihat ini dari mana? Kita bisa cek dengan mungkin kita bisa tanya kepada orang-orang sekitar ya kayak tadi disebut oleh Shaila, mungkin kita perlu relasi dengan keluarga, kira-kira aku udah siap menikah belum, aku begini dan seterusnya, kendalanya begini, itu bisa diceritakan. Nah sehingga ketika keluarga ataupun orang tua ataupun teman-teman merasa atau guru-guru kita ya sebagai seorang yang belajar Islam merasa kamu kayaknya udah siap nikah deh, nah mungkin itu bisa menjadi salah satu acuan, hanya salah satu ya, bukan bukan mutlak ya. Kembali lagi kita harus bisa melihat diri kita ya, yang bisa melihat diri kita ya diri kita sendiri, bagaimana ketika aku marah, bagaimana ketika aku sedang sedih, emosional dan lain seterusnya, itu hanya diri kita sendiri. Maka itu beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan patokan ya ketika kita memang harus menyampaikan dan lanjut ke jenjang pernikahan atau lebih memendam dulu dan mempersiapkannya lebih lebih serius lagi, kurang lebih seperti itu. Ketika Abizar, jadi sebenarnya ada beberapa yang mirip jawaban dari Kak Sheila dan Kak Abizar, tapi mungkin kalau dari sisi laki-lakinya yang lebih ditekankan mungkin dari uh, financial planningnya tadi, juga kematangannya, karena kematangan emosionalnya akan bergantung ke ketika ada tekanan kerjaan tadi ya Kak, bisa anak-anaknya jadi dimarahin atau jadi masanya dibawa ke rumah, itu kan pasti akan sangat berpengaruh ke dunia pernikahannya. Ya Allah, berarti sudah dapat juga nih teman-teman kita kalau hmm, udah
kebayang jadinya ke teman-teman pasti udah tahu kalau yang perempuan kebayang aku udah siap apa belum ya dari tadi yang sudah ciri-ciri sudah disebutkan dan laki-laki sekiranya juga pasti udah jadi punya bayangan sudah siap atau belum. Dan tadi menarik juga sih pendapat keluarga bisa jadi salah satu acuan bukan satu-satunya acuan ya masih banyak yang bisa dijadikan pertimbangan lebih lanjut. Nah, kalau kakak tadi sebenarnya ini ada lanjutannya dari pertanyaan yang sebelumnya. Kalau tadi kan kita udah tahu kapan kita bisa lanjut ke jenjang lebih serius. Tapi gimana kalau ketika kita ada rasa suka, tapi memang belum siap nih tadi sesuai yang ciri-ciri tadi, oh aku belum ready nih, aku belum ke arah sana gitu. Gimana sih ngelolanya biar nggak jatuh ke jalan yang Allah larang? Nah, boleh dari Kak Abizar. Silahkan Kak. Baik, cara mengelola perasaan agar kita tidak jatuh kepada kemaksiatan atau hubungan yang Allah larang. Ini menarik sekali. Jadi gini teman-teman semua, rasa cinta itu kan fitrah, itu tumbuh di setiap hati hambanya. Ketika kita menyukai seseorang, itu bisa saja tumbuh. Tapi rasa cinta itu tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah ada perkembangan begitu ya, ketika kita tidak mengikuti kemauan nafsu atau perasaan kita. Contoh, ketika kita suka sama seseorang nih, misalkan gitu ya, aku suka dengan si A, ketika rasa itu aku pupuk dengan oh aku chatting dia, aku ngobrol sama dia, aku ketemu sama dia, cinta yang tadinya masih kecil itu akan semakin berkembang, semakin besar, semakin besar. Karena timbul rasa nyaman. Balik lagi ya Kak Sheila dalam mungkin neuroscience gitu ya tentang bagaimana dopamin, oksitoksin gitu ya mempengaruhi PFC dan seterusnya. Itu secara apa ya? Itu kayak kecanduan jadinya ya Kak Sheila ya. Jadi kayak kita merokok ataupun mohon maaf kayak narkoba gitu itu kecanduan di mana ketika kita chattingan ketika kita ngobrol itu menimbulkan rasa nyaman dan kalau terus diteruskan itu akan semakin mengikat dan itulah kenapa ketika sudah mengikat tiba-tiba di ghosting itu yang susah bikin gagal move on begitu. Maka di sini teman-teman, ketika pengen mengolah ini, yang satu hal yang harus teman-teman pahami inilah indahnya Islam. Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga interaksi kepada lawan jenis kepada hal yang tidak penting atau kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam. Dilarang berkhalwat, dilarang untuk ngobrol berdua, dan lain sebagainya. Nah, ngobrol berdua maksudnya dalam urusan yang nggak penting ya, atau urusan pribadi, nah itu nggak boleh. Nah, dalam hal ini, teman-teman, makanya harus kita lakukan apa? Pertama, kalau kita tahu, kalau kita dekat dengan dia akan timbul perasaan yang menggebu-gebu, maka jaga jarak. Maka jaga jarak. Kalau misalkan memang merasa terganggu sekali, merasa bahwasanya orang ini bisa benar-benar memberikan dampak yang membuat kita overthinking atau membuat kita susah tidur, gak ada masalahnya kalau misalkan kamu mau cut off. Bukan cut off berarti kita mutusin silaturahmi ya, tapi lebih kepada menjaga perasaan. Karena kalau dilanjutkan dan kamu merasa kerepotan dalam mengelola perasaan itu seringkali banyak orang yang kalah dengan perasaannya. Ujung-ujungnya tetap pada chattingan, teleponan, dan berakhir kepada hubungan yang salah. Maka menjaga jarak. Karena kalau kita lihat lagi ya teman-teman, ada yang namanya itu kita akan terus terstimulus gitu ya. Terstimulus itu maksudnya kayak ingin menghubungi, ingin terus ketika kita bertemu gitu ya. Apalagi ketika bertemu kita dikasih senyum manisnya misalkan gitu ya. Atau misalkan kita bicara ngobrol berdua dengan perasaan yang sama-sama hangat gitu. Nah, itu akan sangat membuat kita repot dalam mengelola perasaan itu. Maka ketika kita berada dalam situasi itu, maka coba untuk saran dari saya menjaga jarak. Karena dengan menjaga jarak ini akan membuat kita lebih bisa mengontrol dan mengelola perasaan. Kemudian yang kedua, sibukkan dengan hal-hal baik dan positif. Jadi kita nggak difokuskan dengan satu cewek ataupun satu cowok begitu. Kita disibukkan dengan hal-hal baik, kita mungkin dakwah, mungkin kita berkomunitas atau bersosialisasi begitu ya, yang dimana ini akan bisa membuat kita mendapatkan hormon dopamin dalam hal yang lain gitu ya Kak Sheila ya. Mendapatkan kebahagiaan atau euforia dengan hal-hal yang lain sehingga kebahagiaan kita itu tidak tergantung atau tidak bersandarkan kepada wanita ataupun laki-laki tadi. Ya anggap aja kayak udah angin lalu aja. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita merasa kita belum siap dan belum berani atau belum mampu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka kita harus belajar, mempersiapkan ilmu-ilmunya. Jadi tiga hal tadi. Pertama, jaga jaraknya. Kemudian yang kedua, aktif pada hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, siapkan dan pantaskan diri untuk memang benar-benar siap kita siap dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan. Gitu Kak Ataya.
Jadi memang Allah tuh udah ngasih tahu sebenarnya ya Mm-mm. cara-caranya gitu, tapi kadang kitanya aja gitu yang bandel. Nah, mungkin boleh nih dari Kak Sheila, kira-kira gimana sih Kak buat ngelola perasaannya? Apalagi kalau perempuan nih, misalkan kadang kita cewek-cewek tuh eh, suka curhat-curhat gitu nggak sih Kak? Nah, itu sebenarnya boleh gak sih Kak curhat, misalkan aku suka sama dia, terus curhat ke temen cewek kita, apakah itu nggak apa-apa? Apakah itu malah membawa kita ke arah yang salah kayak gitu? Silakan Kak Syah. Kalau menurut aku ya, tadi kalau misalnya terkait pertanyaan, aku sangat setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Kak Abizar. Sangat plak-ketiplek banget, aku sama banget pemikirannya ya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi pertanyaan dari Kak Ataya, boleh nggak sih kita curhat ke teman perempuan kita terkait dengan orang yang kita suka gitu ya? Boleh banget lah, namanya kita manusia kan butuh untuk yang namanya mengeluarkan emosi kita ya, mengeluarkan perasaan kita. Dan sebetulnya dengan curhat ke teman itu adalah salah satu coping strategi yang bagus banget untuk meregulasi diri kita ketika kita lagi suka sama orang. Masalahnya, teman seperti apa dulu nih yang kita curhatin gitu. Itu masalahnya gitu. Apakah teman yang manas-manasin, udah deketin aja, kayaknya dia juga suka sama kamu tuh gitu ya misalnya. Teman yang seperti itu atau teman yang ngingetin gitu. Oke, kamu ternyata udah suka ya. Terus sekarang kamu gimana? Apakah kamu menjaga jarak? Menjaga jaraknya seperti apa? Itu kan dua hal yang berbeda ya, meskipun kegiatan yang sama, yaitu curhat terkait dengan orang yang kita suka. Nah, makanya kita harus tahu kita nih curhatnya sama siapa gitu. Jangan sampai kita curhatnya adalah ke orang yang manas-manasin, malah untuk menyemangati kita berfollow up gitu sama orang yang kita suka. Itu kan yang jadi bahayanya ya gitu. Oke, Masya Allah. Oke, berarti kalau dari segi tadi udah ketiplek ya jawabannya. Jadi kayak tadi aku Sama banget. izin nanya. Iya. Oke, Kak Sheila. Berarti tergantung teman-temannya sih teman-teman. Berarti itu juga hal yang penting untuk dicari lingkungannya. Berarti Hmm. kalau lingkungannya baik, insya Allah akan membawa kita ke hal-hal yang baik pula. Nah, alhamdulillah kakak, Kak Bizar, Kak Syaila, pertanyaannya kita cukupkan sampai situ dulu. Jadi untuk sesi talk show-nya, alhamdulillah kita dapat banyak banget nih malam hari ini. Kita Benar. sharing dari pandangan laki-laki, dari Kak Bizar, dari perempuan, dari Kak Syaila juga. Nah, aku yakin soalnya teman-teman pasti banyak yang udah nggak sabar buat nanyain nih ke Kak Syaila dan Kak Abizar juga terkait topik yang dari tadi kita bahas. Jadi kita ajak teman-teman buat ngobrol bareng sama kita ya, Kak Sheila, Kak Bizar. Nah, Boleh, boleh. kalau kakak yang mau bertanya, boleh banget langsung raise hand. Nanti akan aku persilahkan untuk on mic. Boleh juga ngisi di link Slido yang sudah dikirimkan. Nanti akan aku bantu tanyakan ke Kak Syaila dan Kak Abizar. Yuk, yang mau raise hand dan mau ngobrol-ngobrol langsung boleh banget. Oke, mungkin biasanya ini masih malu-malu Kak. Tapi ini di Slido sudah cukup banyak. Ada Kak Zafirah yang raise hand. Boleh silakan Kak Zafirah, boleh on mic dan sampaikan pertanyaannya Kak. Eh, Mohon maaf, nggak apa namanya, nggak open kamera, Udah on cam. nggak buka kamera. Ya, nggak apa-apa Kak Zaf. Jadi Jangan- gini, dalam sisi psikologis atau atau sisi maaf, dalam sisi psikolog gimana cara pandang wanita terhadap pria yang yang disukai gitu. Itu dulu sih Kak. Terima kasih. Oke, mungkin maksud pertanyaannya Kak Zaf, sebenarnya perempuan bisa memandang laki-laki tuh dari apanya aja gitu ya Kak untuk disukai gitu. Apakah gitu pertanyaannya Kak Zaf? Iya betul, kurang lebih gitu sih Kak. Baik, terima kasih Kak Zaf. Bisa silahkan dijawab Kak Sheila. Kira-kira dari laki-laki tuh apa aja sih indikatornya yang bisa kita lihat untuk disukai? Silahkan.
Oke, thank you ya, Kak Zafira, sudah berani untuk bertanya. Jadi, kalau misalnya kita ngomong perempuan itu indikator bisa suka sama laki-laki itu gimana sih? Oh, aku tidak bisa memberikan jawaban pasti. Karena tiap orang itu pasti berbeda-beda indikator rasa sukanya. Nah, itulah makanya kenapa kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Kita itu suka sama orang itu dalam segi apanya ya? Apa yang pengen kita temukan dalam potential partner kita nanti ketika kita menikah gitu. Mungkin bisa jadi secara contoh ya, misal ada perempuan yang dia itu sangat struggling banget secara finansial, akhirnya kan suka sama laki-lakinya itu yang finansialnya udah stabil. Itu akan berbeda dengan orang yang ketika si perempuan ini suka sama laki-laki, dia secara financial independent bisa menghasilkan uang sendiri tidak bergantung gitu ya, tapi dia membutuhkan koneksi. Itu akan sangat berbeda sekali gitu sih apa namanya uh, kisi-kisi sukanya gitu ya ke lawan jenis itu. Jadi memang tidak ada dari psikologi itu kalau perempuan itu suka tuh A B C D itu enggak ada gitu. Itu memang balik lagi ke diri kita sendiri seperti apa. Cuman secara umum itu biasanya perempuan itu suka bukan hanya perempuan aja ya sebetulnya laki-laki dan perempuan juga suka ke lawan jenis itu dari penampilan luarnya dulu biasanya gitu entah itu dari tadi ya ketika aku bilang di awal entah itu dari fisiknya. Fisik juga sebetulnya kan kita boleh ya memilih orang yang kita suka secara fisiknya itu cocok di aku atau enggak ya gitu. Atau juga secara background pendidikannya atau mungkin dari perilakunya, bahkan dari suaranya gitu. Itu tuh banyak banget kita bisa attract dan bisa attach juga ke lawan jenis kita. Gitu sih kayaknya ya. Terima kasih banyak Kak Sheila atas jawabannya. Mungkin aku izin lanjut nih. Tadi soalnya di kolom chat ada yang nanya sebaliknya, Kak Sheila Kak Didan. Jadi kalau tadi dari sisi perempuan ke laki-laki. Nah, tapi kalau untuk laki-laki nih, biasanya ngelihat perempuannya dari sisi apa sih Kak Bizar? Apakah agamanya yang utama? Nah, silahkan Kak Bizar. Baik, sebenarnya kalau misalkan ditanya, balik lagi ya, beda-beda. Setiap orang tuh pasti beda-beda, tergantung kepada kebutuhannya. Karena ada istilah begini, kadang jodoh yang baik itu bukan jodoh yang tepat. Artinya, mungkin orang itu secara umum baik, begitu ya. Cuman apakah itu tepat dengan kebutuhan aku atau tepat dengan pribadinya aku? Belum tentu begitu. Maka sebenarnya kalau ditanya itu pasti akan berbeda-beda begitu. Namun balik lagi ya kita akan coba berikan jawaban secara umum gitu. Secara umum seperti disampaikan Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Furqan ya, yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu ya. Artinya adalah perempuan yang bisa menenangkan jiwa sebagaimana Bunda Khadijah dulu menenangkan Rasulullah ketika Rasulullah itu sedang ketakutan atau gemeteran ketika dia menerima wahyu begitu. Intinya, sebagai seorang laki-laki, secara umum, memang kalau ditanya perihal fisik ya, tentu ya pasti akan ada kriteria-kriterianya. Makanya cantik ataupun ganteng itu relatif, karena kriteria orang itu beda-beda seperti itu. Nah, kemudian karena agamanya tentu, dan itu secara umum seperti itulah, seperti yang dirasakan oleh Rasulullah. Akan tetapi, yang menjadi spesifik, mungkin bukan spesifik ya, atau diinginkan oleh semua laki-laki adalah wanita yang bisa menjadi penenang jiwa dan menyejukkan mata. Contoh sederhananya adalah misalkan nih teman-teman udah pada menikah gitu. Contohnya yang pria menikah dengan seorang wanita. Ketika di kantor nih sedang rungsing masalah pekerjaan atau ada masalah bla bla bla, tiba-tiba di rumah istrinya malah ngomel tuh. Mau gimana sih wabah ada gitu. Dan lain-lain. Ya pada ujungnya bukan malah menenangkan tapi membuat laki-lakinya atau suaminya semakin tertekan. Begitu. Maka yang didambakan oleh seorang laki-laki itu adalah tentang bagaimana perempuan itu bisa menjadi penenang jiwa gitu ya, menyejukkan mata. Jadi ketika pulang ya hatinya menjadi tenang. Ketika ada masalah dekat istri jadi tenang. Ketika ada beban dekat istri jadi semakin ringan begitu. Nah, itu yang didambakan oleh setiap laki-laki. Tapi kalau ditanya khusus, mungkin setiap laki-laki itu kebutuhannya berbeda-beda. Tergantung tadi ya disebutkan Syahla, mungkin backgroundnya seperti apa laki-laki itu, mungkin kebutuhannya juga beda. Tergantung juga dengan apa pengalaman hidup juga berpengaruh juga loh dalam menentukan orang ini cocok atau enggak buat aku. Gitu kata ya. Nah, berarti memang pada akhirnya ada kriteria masing-masing orang ya. Tapi tadi secara general Kak Sheila dan Kak Bizar sudah sampaikan. Nah, boleh nih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Wiwi. Silakan Kak Wiwi. Assalamualaikum Kak Wiwi, sudah bisa on mic.
Ya, Bismillah. Ya, Assalamualaikum, kakak-kakak cantik, Kak Abizar. Kakak cantik. Eh, Kak Bizar nih ganteng loh. Maaf, Kak. Nggak apa-apa, Dimaafkan, Pak. dimaafin. Oke, Lanjut, lanjut. lanjut. Pertanyaannya boleh? iya boleh Boleh. silakan Kak Wiwi. Kan. Ini mau sharing sedikit aja sih, Kak, tentang sudut pandangku belakangan ini. Nah, ini sih yang sering menghantui pikiranku kayak, em, apakah kita terkesan egois kalau kita itu memiliki sudut pandang kayak nanti kalau aku dapat jodohnya bekalnya tidak setara sama kita. Maksudnya kayak bekal kita udah belajar ini, belajar itu, takutnya dapatnya yang tidak ada bekalnya gitu. Kayak nggak ada persiapannya sama sekali, hanya untuk kayak, kok aku menikah sama dia, kayak memang kebutuhannya aja begitu, Kak. Apa itu kayak terkesan bagaimana begitu? Oke, Ya, baik. mungkin hanya Benar. itu saja sih, Kak. Baik, terima kasih Menarik. banyak Kak Wiwi. Oke, boleh nih dari Kak Abizar terlebih dahulu. Boleh silahkan dijawab, Kak. Baik. Sebenarnya ya, apa yang kamu sampaikan itu bukan bagian daripada keegoisan kok. Balik lagi ya, kita itu memang punya hak ya untuk memilih pasangan yang seperti apa. Dan dalam Islam itu mungkin ada istilah sepupu, ada istilah lain-lain lah. Nah, tapi pada intinya ketika kamu menginginkan kriteria atau pasangan yang sesuai dengan diri kamu, itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja, itu nggak terkesan egois kok. Ya, justru ketika kamu paham tentang bab pernikahan, misalkan tentang bab rumah tangga, mungkin standar kamu akan dianggap terlalu tinggi oleh sebagian orang gitu ya. Akan tetapi itu nggak ada masalah, meskipun orang mengatakan A, B, C, D ya, kalau dalam kehidupan rumah tangga kan kita yang menjalani, bukan orang lain begitu. Jadi ketika kamu udah belajar A, B, C dan kamu pengen calon kamu juga minimal sama lah, setara yang dipelajari, maka nggak ada masalah. Dan itu hak kamu. Itu nggak terkesan egois. Justru menurut aku itu kamu sudah apa ya dalam rangka ikhtiar untuk mewujudkan pernikahan yang ideal, mewujudkan pernikahan yang dimana itu bisa membuat kamu nyaman. Ya, semoga yang kamu pelajari juga hal-hal baik tentang pernikahan ya, sehingga itu bisa berdampak baik juga dalam pernikahan kamu begitu. Tapi itu bukan bagian daripada keegoisan, tapi bentuk ikhtiar kamu untuk sama-sama mencari, kemudian setelah itu membangun rumah tangga yang ideal seperti apa yang kamu dambakan atau mungkin yang diinginkan oleh sebagian orang. Maka itu nggak ada masalah sih kalau dalam pandangan aku seperti itu. Itu kata ya. Terima kasih Kak Abizar atas jawabannya. Boleh langsung dilanjut sama Kak Sheila. Menurut Kak Sheila seperti apa? Oke, Kak Wiwi, aku sangat relate sekali ya, karena sebetulnya ketika aku mau menikah, suami aku tuh kan mualaf Jepang gitu ya, orang Jepang, dan beliau ini adalah mualaf. Dan aku juga Hmm, ada loh pemikiran seperti itu, seperti yang Kak Wiwi rasakan. Duh, ini aku nikah sama mualaf gimana ya nanti gitu. Secara baca Quran aja masih pintaran aku gitu ya, hafalan Quran aja banyakan aku gitu ya. Masa aku nikahnya sama suaminya yang dia apa ya, keilmuan agamanya di bawah aku sih. Ternyata aku menyadari itu adalah pemikiran yang sombong sebetulnya menurut aku ya pada waktu itu. Tapi memang itu valid dirasakan karena memang kita pasti punya kekhawatiran ya, ini kita sebagai istri kan butuh di-lead, tapi suaminya aja nggak tahu harus seperti apa misalnya ya, mungkin frameworknya belum sama gitu ya dengan Muslim gitu ya, karena latar belakang beliau kan memang orang Jepang yang tinggal dari lahir dan tumbuh di sana, menikah dengan perempuan Indonesia Muslim gitu kan, itu pasti berbeda gitu. Tapi setelah aku evaluasi, oh ternyata pemikiran aku seperti ini tuh kayaknya ini sikap sombong aku ya sebagai manusia, sebagai perempuan, karena Allah aja ngasih kesempatan kok untuk semua orang untuk belajar gitu ya. Kenapa aku malah merasa aku lebih tinggi dari orang lain gitu? Bisa jadi malah suamiku ini yang bahkan apa ya, progresnya lebih cepat dari aku untuk belajar tentang Islamnya. Kalau teman-teman pernah lihat, ada mualaf juga orang Jepang, namanya Bapak Sugimoto. Beliau ini adalah orang Jepang yang mentranslate Al-Quran ke dalam bahasa Jepang yang mudah dipahami oleh orang-orang Jepang. Beliau mualaf. Istrinya itu Ibu Purwanti, orang Indonesia juga, dan Ibu Purwanti ini guru ngaji di Jepang. Dan mereka menikah gitu. Jadi aku punya role model. Oh ternyata enggak kok,
mualaf juga bisa kok punya progres belajar yang sama gitu. Jadi kekhawatiran aku terkait dengan gimana ya nanti kalau nikah dia pasti kan ilmunya bakalan lebih bawah gitu ya dalam arti kasar gitu ya seperti bakalan lebih nggak paham nih lebih banyak daripada aku. Tidak apa-apa karena yang namanya manusia pasti ada progresnya masing-masing. Meskipun itu valid kita berpikir seperti itu, tapi tetap Allah akan memberikan hidayahnya bahkan dari hal-hal yang tidak terduga sekalipun gitu. Jadi it's okay banget untuk berpikir seperti itu. Ya Allah, oke. Dan aku rasa mungkin itu juga bentuk self awareness ya Kak Sheila. Berarti kan kita sadar kalau ya kita ilmunya sekian dan ya nggak apa-apa untuk berharap dapat yang sekian juga. Dan Masya Allah, aku jadi ngeh dan tahu nih. Berarti tadi Kak Sheila sempat bilang eh, ke suaminya kayak kita bisa sama-sama ke surga bareng pasti ada kaitan sama itu ya Kak. Berarti Betul. pasti insya, insya Allah akan ada pahala yang lebih besar belajar bareng-bareng. Betul. Ya, Masya Allah, keren-keren banget Kak Sheila, Kak Bizar. Oke, terima kasih Kak Wiwi atas pertanyaannya. Kak Wiwi ada yang mau dilanjutin pertanyaannya atau sudah cukup? Ah, sudah cukup, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Kak Wiwi. Oke, kita lanjut ke Kak Mirza. Kak Mirza tadi tidak bisa raise hand. Boleh silahkan langsung on mic Kak Mirza. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Oke, silahkan Kak. Sebelumnya izin off cam ya Kak. Iya, Izin tanya juga. Sebenarnya bukan tanya sih, lebih ke curhat aja sih. boleh Kak. Jadi sebenarnya gini Kak, apa tahun lalu gitu kan, saya sempat suka sama seseorang gitu. Saya tahu bahwasanya dia juga suka sama saya begitu. Tapi saya memilih apa ya, memilih untuk menjauh dan membatasi semua hal yang berhubungan dengan dia begitu Kak. Soalnya saya takut kalau misalkan rasa ini kayak terus berlanjut tuh takutnya menguasai diri saya begitu loh nantinya kayak misalkan berlanjut ke hal-hal yang mungkin Allah larang gitu. Karena saya berkomitmen bahwasanya saya tidak ingin memulai sesuatu yang baik dengan sesuatu yang menurut Allah itu kurang baik begitu Kak. Nah, sampai saat ini rasa tersebut masih ada begitu. Dan saya hanya berusaha untuk apa ya istilahnya nih cuma memantaskan diri dan hanya bisa berdoa bahwasanya kalau memang misalkan dia jodoh saya pasti nanti Allah akan pertemukan di waktu yang tepat dan apa dan di saat yang tepat pula begitu Kak. Tapi saya tuh kalau misalkan pengen berkomunikasi sebenarnya pengen banget Kak. Cuma tuh sebenarnya saya tahan banget gitu Kak. Takutnya tuh nantinya saya memberikan komitmen ataupun apa begitu Kak. Sebenarnya kan saya belum siap begitu ya untuk menjalin suatu hubungan tersebut gitu. Sampai-sampai ya seperti itu gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya apakah sikap yang saya lakukan ini sebenarnya tuh sudah benar ataukah gimana gitu Kak ya. Soalnya saya pernah curhat sama seseorang begitu ya katanya kalau misalkan kamu suka sama seseorang ya perjuangkan begitu loh. Cuma saya kayak menyangkal bahwasanya gimana ya kalau misalnya ya memang saya perjuangkan gitu kan. Cuma saya perjuangkannya dengan saya memperbaiki diri dan memantaskan diri menjadi baik dan mendoakannya saja begitu. Soalnya kan dia di tempat yang jauh begitu Kak. Nah, itu menurut Kakak gimana? Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Mirza atas pertanyaannya. Kak Bizar udah senyum-senyum nih, udah gak sabar buat jawab. Silahkan Kak Bizar. Oke, Kak Mirza. Baik, mungkin ini bukan hanya Kak Mirza aja yang mengalami, mungkin banyak orang juga yang mengalami hal yang seperti ini tentunya. Tapi satu hal Kak Mirza, sebenarnya gini, apa yang kamu lakukan, menahan diri untuk tidak menghubungi, mungkin itu berat. Aku yakin itu berat ya, ada keinginan, ada akses, ya, ada kesempatan, dan kita menahan diri untuk tidak menghubungi, itu berat, tapi berat bukan berarti tidak baik. Ya, tak. Justru perasaan itu kamu tahan, ya, kemudian kamu tidak sampaikan, kamu sadar, kamu mungkin belum mampu, begitu ya, belum mau ke jenjang pernikahan, dan kamu lebih memilih itu, dan itu bagus. Itu udah langkah yang tepat. Mungkin makna diperjuangkan dari teman kamu tadi atau dari orang tersebut itu mungkin perjuangkan kayak
Ayo perjuangkan, pantaskan diri, siapkan ilmunya, dan lain sebagainya. Namun satu hal yang harus Kak Mirza ingat, bahwa walaupun kamu begitu mencintainya, walaupun kamu begitu menginginkannya, dan kamu tetap menahan perasaan itu, jangan menggantungkan harapan pada satu orang itu saja. Artinya bukan berarti saya mengajarkan kamu harus menggantungkan kepada A, B, C, D. Tidak. Tapi jangan menggantungkan harapan aku harus memiliki dia. Aku pasti nikah sama dia. Aku harus nikah sama dia. Tidak. Kita boleh suka sama seseorang, tapi kita harus sadar bahwasanya tidak selamanya cinta itu akan bersatu. Terkadang cinta itu hadir hanya untuk memberikan pelajaran kepada diri kita. Ya kan? Dan percaya deh, kalau misalkan Kak Mirza udah menahan dan kalau misalkan jodoh, Allah akan pertemukan Kak Mirza dengan orang tersebut. Tapi kalau misalkan nggak jodoh, bukan takdirnya, mau bagaimanapun Kak Mirza tetap tidak akan pernah bersatu dengan orang itu. Agak ada istilah bahwasanya eh, secinta apapun, sesuka apapun kita dengan seseorang, tetap harus sisakan ruang ikhlas ketika memang yang dijodohkan dengan kita itu bukan orang tersebut. Jadi jangan menggantungkan aku harus nikah sama dia, tidak. Karena faktanya tidak, cinta itu tidak selamanya bersatu. Tapi kadang juga hanya memberikan pelajaran, hanya memberikan ujian. Tapi kalaupun kamu misalkan nih, jodoh kamu tuh orang jauh, sejauh apapun, meskipun kamu saat ini misalkan di Karawang dan jodoh kamu di Vrindavan, gitu, itu akan tetap bersatu kok. Tenang saja. Ya, jadi pada intinya kita boleh mengagumi seseorang, tapi kagumilah sewajarnya. Kita boleh mencintai dan menyukai seseorang, tapi kita harus ingat, kita harus menggantungkan harapan ini kepada siapa? Bukan kepada orangnya, tapi kepada tapi kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Mungkin itu dari aku supaya Kak Mirza juga bisa pelan-pelan merilis perasaan itu, sehingga tidak nantinya takutnya akan timbul kekecewaan ketika Kak Mirza hanya benar-benar menggantungkan perasaannya kepada orang itu dan kayak aku ingin banget nikah sama dia dan harus nikah sama dia. Dan itulah yang sering membuat kita patah ataupun membuat kita terluka. Gitu Kak Mirza. Terima kasih Kak Bizar atas jawabannya. Mungkin dari Kak Sheila, boleh silahkan menambahkan Kak. Insight bagus banget ya. Aku juga dapat insight baru nih dari Kak Abizar bahwa kita jangan menggantungkan ke satu orang karena belum tentu kita juga memang akan bareng-bareng sama beliau gitu ya Kak Abizar. Ih keren banget. Nah kalau dari aku nih, eh, kalau menurut aku pribadi dari perempuan gitu ya Kak Mirza, ketika orang ngomong perjuangkan itu kan konotasinya banyak banget ya tergantung dengan dia backgroundnya seperti apa nih. Kalau aku pribadi sebagai perempuan yang namanya memperjuangkan itu pasti aku melihatnya adalah effort dia bagaimana si laki-laki ini bisa dengan matang punya bukan bisa dengan matang ya punya kematangan emosional dan kematangan komunikasi yang baik itu aku melihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orangnya. Gitu. Yang kedua adalah kalau ngomongin memperjuangkan juga, aku pasti mikirnya kayak gini, berani nggak datengin orang tua aku di rumah? Gitu. Itu adalah kalau dari POV-nya perempuan gitu ya. Jadi malah ketika memperjuangkan itu artinya apa ya ngechat atau mendekati, nanya-nanya ke temen gitu ya dia sukanya apa. Kalau aku sih merasa apa ya istilahnya tuh merasa tertekan gitu ya sebagai perempuan kalau misalnya ada laki-laki yang cara menyukainya itu seperti itu malah aku merasa tidak dihargai sebagai perempuan gitu karena memang kalau misalnya memang betul serius berarti ya dirimu sudah sejauh apa nih self awareness-nya dan apakah berani nggak nih datang ke orang tuanya datang ke orang tua itu adalah hal perjuangan yang paling besar yang bisa dilihat gitu ya dari seorang perempuan gitu berani atau enggaknya bukan malah lewat jalan tikus ngechat gitu ya nanya-nanya sok-sok nanya-nanya kamu tipe laki-laki suaminya kayak gimana itu menurut aku enggak banget gitu ya jadi mungkin eh, tadi gitu ya bisa dengan memantaskan diri dan menurut aku itu sudah sangat sesuai banget gitu sudah sangat oke banget bahkan sudah membatasi diri untuk enggak ngechat wah itu keren banget ya menurut aku gitu ya karena berarti menjaga si perempuannya juga dan juga menjaga kitanya juga sebagai laki-laki karena kita tahu batasannya ketika lagi suka sama orang lain otak berpikir logis kita itu lagi di hijack lagi dibajak sama emosi terutama oleh hormon dopamin itu ya gitu. Jadi memang ketika kita pasang boundaries, oh aku suka, aku akan mencoba untuk menghindari komunikasi yang tidak perlu, itu adalah sebaik-baiknya perjuangan ketika kita suka sama orang gitu sih.
17 sama Kak Sheila. Jadi dibanding kayak ngechat gimana sih imam soleh idaman kamu itu cringe banget ya Kak Sheila. Jadi mendingan langsung datang. Gimana sih imam itu rame ya, sempat rame di internet ada tuh yang kayak gitu. Gimana sih imam idaman kamu? Oke, keren banget Kak Mirza atas pertanyaannya. Terima kasih sudah bertanya dan terima kasih Kak Sheila dan Kak Bidra juga sudah menjawab. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Siti Salma. Boleh silakan Kak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam Kak, warahmatullahi wabarakatuh. halo. Eh, mau sedikit sharing juga. Saya tuh kan ada ada seseorang yang ingin menyatakan perasaan kepada saya. Namun eh, saya tolak saya tolak keinginannya tuh karena niatnya memang belum jelas dan saya sendiri pun jauh dari kata siap untuk menikah. Kalau saya pribadi memang saya cukup tertarik sama orang ini, tapi saya tahu bahwa masih jauh untuk menuju ke jenjang pernikahan. Namun saya berpikir apakah saya terlalu kasar karena kayak nolaknya tuh kayak dia tuh belum baru baru bilang kayak saya pengen ungkapin perasaan ke kamu gitu kan. Saya tuh bilang udah nggak usah diungkapin gitu. Saya takut terlalu kasar. Apakah sikap saya kepadanya itu bisa dibenarkan dan gimana sih kalau misalnya kayak next time ternyata ada yang mengungkapkan lagi dalam kondisi saya tidak siap dan dia pun tidak terlalu jelas niatnya itu seperti apa, gimana sih cara nolak yang baik gitu. Makasih. Dari Kak Sheila mungkin ada pengalaman nanti bisa dilanjut ke Kak Abizar. Silakan Kak Sheila. Oke, jadi pengalamanku ya sebagai perempuan nih. Jadi tadi tuh siapa yang nanyanya? Kak Siti ya, Siti Salma ya? Iya, betul Kak Siti Kak Siti Salma. Salma. Jadi ini pengalamanku waktu SMA nih ya. Jadi aku suka sama cowok, cowok itu juga suka sama aku. Hal yang pertama kali aku lakukan ketika aku menyadari bahwa aduh ini aku udah suka dan sukanya ini kayaknya udah gak masuk akal. Terus aku sampai berdoa, ya Allah ini perasaannya berlebihan banget, tolong ambil lagi perasaannya, aku merasa terganggu gitu ya. Adalah ngeblok orang itu. Jadi aku putus kontak. Karena itu teman sekelas ya ceritanya waktu SMA tuh. Karena pada waktu itu, meskipun aku pada waktu itu belum belajar psikologi ya, tapi aku merasa aku aware nih dengan diriku sendiri bahwa kok aku merasa sebel ya sama diri sendiri ketika aku suka sama orang dan akhirnya seluruh pemikiran aku tuh aku curahkan ke dia. Aku kehilangan waktu untuk melakukan hobi, aku kehilangan waktu untuk melakukan hal yang aku suka gitu ya. Aku kehilangan hal-hal yang untuk baca buku gitu ya. Aku tuh kehilangan itu karena aku merasa, aduh, kapan ya dia ngechat lagi gitu atau kapan ya gitu. Meskipun kita pada waktu itu chattingnya adalah chatting biasalah anak SMA nanya-nanya PR gitu ya, atau apa gitu ya. Tapi aku di situ udah nyadar, oh ternyata aku suka dan aku merasa terbebani nih dengan perasaan ini. Dan aku blok dia. Dulu itu zamannya pakai Line Messenger ya, sebelum WhatsApp tuh ada Line gitu, aplikasi Line. Aku blok tuh dia. Nah, temanku, sebangkuku yang perempuan itu ngomong kayak gini, ih lah ngapain di blok, kamu tuh jahat banget, ih memutus tali silaturahmi katanya gitu. Terus aku tuh kayak digaslighting ya, hah kok memutus tali silaturahmi sih dengan ngeblok gitu kan. Aku merasa tidak relate dengan itu, tapi memang betul aku merasa ketika teman aku tuh ngomong kayak gitu, aku malah jadi bertanya-tanya tadi ya, mungkin temanku tidak tidak niat untuk gaslighting, tapi aku merasa aku tergaslight gitu. Emang iya ya kalau ngeblok orang tuh artinya kita jahat ya gitu. Nah, ternyata seiring perjalanan dan pengalaman, ternyata buatku pada waktu itu adalah hal yang paling memungkinkan untuk aku lakukan di usia remaja ya, usia 16 tahun lah pada waktu itu gitu. Adalah itu langsung ngeblok. Nah, ketika kuliah caraku berkomunikasi juga sudah lebih baik gitu ya, caraku berinteraksi juga sudah lebih matang secara kedewasaan. Ketika ada pengalaman seperti itu lagi, ada orang yang suka sama aku, akunya juga ada ketertarikan gitu ya, tapi kayaknya ini akan kalau diterusin tuh kayaknya akan menjurus kayak gitu. Aku langsung ngomong ke orang tersebut, Kang maaf ya gitu. Sepertinya aku merasa tidak nyaman nih kita berinteraksi seperti ini. Aku izin blok ya. Aku ngomong.
Jadi kalau waktu SMA itu aku tidak ada komunikasi sama sekali, otomatis si teman cowokku itu juga kan pasti bertanya-tanya lah, "Hah, aku salah apa ya?" gitu kan mungkin. Nah, tapi ketika di kuliah aku sudah bisa apa ya namanya menempatkan diri juga, aku ada bahasa ketika sebelum ngeblok orang tersebut. Dan menurut aku itu memang kelihatannya kalau secara sosial, wah jahat banget sih sampai ngeblok gitu ya. Kan kita tuh harusnya bisa menjaga tali silaturahmi. Kalau misalnya ngeblok kan berarti kita nggak bisa berkomunikasi. Tapi aku merasa, oh enggak, ini adalah boundaries yang aku terapkan ke diri aku supaya aku tidak terjerumus, supaya aku tidak malah kebablasan gitu. Nanti kalau misalnya kebablasan kan malah jadi bahaya. Jadi lebih baik aku bikin preventif, dan preventifnya cara yang aku temukan pada waktu itu adalah dengan ngeblok. Jadi supaya aku tidak terlalu terfikirkan, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menunggu-nunggu notifikasi gitu ya. Karena ketika ada muncul notif, otak kita kan jadi ingat lagi, wah seneng nih, wah gitu, berdebar-debar lagi nih. Gitu. Nah, untuk kita menetralkan dulu perasaan sukanya, kalau aku menggunakan caranya seperti itu. Nah, mungkin caramu akan berbeda, tapi menurutku dengan kita bikin boundaries itu bukan salah, itu bukan kesalahan, dan itu bukan hal yang egois. Itu adalah cara diri kita untuk memproteksi diri. Gitu sih kalau menurutku, Kak Siti Salma. Ya, terima kasih banyak Kak Sheila, dari sisi perempuannya sudah dijawab nih kalau dari pengalaman Kak Sheila seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi laki-laki, berharapnya eh, kalau misalkan ada perempuan yang nggak cocok dari segi sisi laki-laki tuh berharapnya ditolaknya seperti apa sih Kak Abizar? Baik, Silakan Kak. sebenarnya untuk jawabannya hampir sama ya dengan Kak Shaila. Aku juga kayak gitu ya. Seringkali ketika aku justru suka dengan seorang, itu nggak akan aku follow bahkan. Itu nggak akan aku apa-apain. Intinya ya udah aku biarin aja. Tanpa harus aku kejar-kejar harus aku follow atau apapun itu. Karena memang balik lagi. Ketika kita tetap berinteraksi, itu rasa itu akan tetap ada terus terus dan terus begitu. Nah mungkin cara-cara kita berbeda-beda. Ada yang tadi Kak Shaila dengan blog gitu ya. Mungkin tadi kalau Kak Siti Salma dengan cara seperti itu nggak ada masalah. Nah, seringkali juga ketika aku merasa ada orang yang tertarik dengan diriku, atau juga aku memiliki ketertarikan dengan dia, dan orang itu mungkin ada nih beberapa yang memang menyampaikan secara langsung begitu. Maka mungkin aku akan sampaikan kayak, oh sorry, kayaknya aku saat ini belum siap menikah dan belum siap untuk melanjutkan ke jenjang keseriusan gitu. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa untuk melanjutkan ini, dan aku tidak bisa untuk terus, bukan terus ya, aku tidak bisa untuk menerima ini, begitu lah, tanya begitu. Sehingga aku merasa nggak tertekan, dan dia juga tahu ya tentang perasaan aku ataupun sikap aku ke dia, sehingga aku sendiri nggak ada beban, dia juga mungkin udah kayak oke, aku mungkin udah menyampaikan tapi ternyata Abizar nggak memiliki perasaan yang sama dan lain sebagainya. Nah itu kalau aku ya saat ini. Nah mungkin kalau waktu masih SMA juga sama ya dengan Kak Shaila, jika ada yang suka ya mungkin kita akan blok ya, intinya gitu. Aku sampai sekarang pun masih ya Kak Shaila, beberapa kali yang aku seneng banget sama ini, aku nggak akan follow atau bahkan aku blok. Lebih sama kayak gitu. Cuman kalau ada yang tiba-tiba nge-DM ataupun WhatsApp ngungkapin ini itu dan ini itu, ketika aku merasa aku masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, aku akan komunikasikan kayak, mohon maaf sebenarnya, terima kasih ya kamu udah begini dan begitu, tapi mohon maaf untuk kelanjutan perasaan ini ataupun ingin ke jenjang pernikahan sepertinya aku belum bisa, atau mungkin bisa dengan sepertinya aku belum siap gitu. Sehingga orang itu juga tahu perasaan kita dengan dia, dia mungkin mungkin ada sedikit kecewa, tapi setidaknya dia tahu dan tidak lagi menyimpan perasaan kepada kita lah gitu. Dan aku juga merasa tidak terbebani karena aku merasa ya ini adalah cara yang menurut aku baik, aku udah komunikasikan dengan orang tersebut gitu katanya. Berarti kurang lebih mirip caranya kakak bisa dicontoh dan insya Allah bisa works lah insya Allah ya. Oke, sebenarnya aku mohon maaf kak yang di Slido mungkin belum sempat ditanyakan karena kita bentuknya talk show, jadi aku mengusahakan mendahulukan yang Raisen dulu nih biar kita ngobrolnya bisa enak, chit-chatnya bisa curhat-curhatnya lebih enak. Bisa dilanjut ke Kak Tia. Silahkan Kak Tia. Terima kasih tadi Kak Kak, sorry, kakak yang sebelumnya bertanya. Silakan Kak Tia. Oke, bismillah. Sebelumnya terima kasih banyaknya kepada Kak Abizar dan Kak Shaila. Bener-bener relatable banget gitu ya materinya. Sangat-sangat relate sama aku. Nah, aku izin tanya mengenai tadi yang Kak Shaila
jangan curhat tentang yang kita suka ke teman gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu nih teman yang seperti apa. Nah kan tadi kata Kak Sheila tuh kalau misalnya ada temennya itu yang mendukung ke halwat atau ke yang mengingatkan gitu. Nah aku termasuk nemuin teman yang mengingatkan, tapi ternyata teman tersebut yang mengkhianati pengingat tersebut gitu. Jadi dia mengingatkan tapi dianya sendiri yang melanggar gitu. Dan plot twistnya gitu ya dari orang yang aku curhatin ternyata dianya yang suka gitu ke orang tersebut. Nah, jadi dari situ aku kayak oh kok gini ya gitu. Jadi bertanya-tanya juga dan sekarang lebih privasi aja gitu ya prepare-nya daripada harus curhat tapi nyatanya nggak amanah dan lain-lain gitu ya. Jadi gimana sih pandangan kakak-kakak mengenai itu? Apakah kalau seperti itu mending udah aja nggak curhat sama sekali atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Satya sudah bertanya. Boleh silakan Kak Sheila, Kak. Eh, Oke, Katia. Aduh, aku sangat mendengar ceritanya tuh kayaknya, oh, ada perasaan tidak nyaman ya ketika diperlakukan seperti dikhianati gitu ya oleh teman sendiri. Oke, kalau misalnya secara psikologis gitu ya, ada loh orang-orang yang namanya itu adalah defense mechanism. Jadi adalah bentuk pertahanan diri, yaitu defense mechanism-nya adalah reaction formation. Jadi cara alam bawah cara cara alam bawah sadar kita seseorang untuk menutupi perasaan dia yang sebenarnya dan melakukan perilaku yang berlawanan gitu. Itu adalah defense mechanism. Jadi temannya Katia itu ketika beliau merespon ke curhatan Katia untuk oh mungkin kamu jangan berkolot, kamu begini gitu ya. Bisa jadi itu untuk menutupi perasaan dia bahwa sebenarnya aku loh yang suka gitu. Aku akan menjauhkan kamu sama dia. Itu memang ada yang seperti itu gitu. Tapi eh, yang menjadi apa yang menjadi poin untuk kita sendiri yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Nah, orang yang melakukan si defense mechanism itu berarti sebetulnya dia merasa sangat harus memproteksi diri dia sendiri. Makanya dia mengeluarkan perilaku itu. Nah, ketika aku belajar terkait hal itu, aku malah yang muncul adalah empati. Oh, berarti dia punya pengalaman apa ya di masa lalunya sehingga harus melakukan seperti ini kepadaku gitu. Nah, tapi memang tidak bisa dibantah, itu adalah hal yang menyakitkan sekali gitu. Karena ada juga pengalaman kayak gini ya. Ada salah satu orang di kampusku pada waktu itu, beliau ini apa namanya? Syar'i gitu ya, pakaiannya syar'i gitu ya. Beliau selalu mengingatkan ke teman-temannya, kamu kalau misalnya pakai baju itu yang menutup gitu, yang jangan yang ngetat-ngetat gitu, jangan yang pokoknya yang harus yang bisa menutup aurat dengan baik gitu. Tapi selang beberapa waktu aku mendengar cerita juga bahwa kenapa ya kok teman ini yang dulu mengingatkan aku terkait dengan baju, kok sekarang dia malah jadi pakai bajunya tuh yang ngetat-ngetat, yang menunjukkan bentuk bentuk tubuhnya. Oh, ternyata pada waktu dulu ketika dia menutup aurat itu dia ada perasaan tidak percaya diri karena dia dalam tanda kutip gemuk gitu. Jadi dia mengajak orang-orang untuk supaya menutup aurat, supaya dia tidak terlihat gemuk. Jadi dia menutup aurat pun untuk tidak seperti itu. Nah, ternyata ketika dia berhasil diet, tubuhnya juga semakin langsing gitu. Nah, dia mulai merasa, wah aku seneng nih dengan bentuk tubuhku, jadi aku akan memperlihatkan itu nih gitu, bahwa tubuhku tuh bagus loh sekarang, dan akhirnya menggunakan pakaian-pakaian yang ketat gitu untuk memperlihatkan bahwa aku tuh cantik lah sekarang. Nah, itu adalah defense mechanism. Jadi yang dilakukan oleh temanmu, Katia, itu juga bisa jadi salah satu defense mechanism. Tapi kita poinnya adalah bukan menjadi, aduh kayaknya aku jangan curhat lagi deh gitu. Itu bentuk suatu kejadian yang traumatis gitu ya, ketika kita curhat ke orang, orang itunya malah yang seakan betraying kita gitu, betraying cerita kita gitu.
Memang itu harus kita proses, pengalaman itu juga harus kita proses, tapi bukan berarti kita jadi tidak boleh curhat. Mungkin pada waktu itu timingnya adalah si teman Katia ini sama Allah teh dikasih misi untuk memberikan pelajaran ke Katia gitu terkait dengan sifat manusia. Mungkin itu gitu. Tapi di satu sisi kita sebagai makhluk sosial kita tetap butuh orang lain gitu, dan tidak apa-apa kita punya pengalaman seperti itu sangat manusiawi. Nabi Muhammad pun punya sekali banyak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi kan tetap bergerak gitu ya. Nah, sama kita juga, yang penting kita bisa uh, punya mind shift-nya itu adalah kalau aku pernah diperlakukan begini, berarti apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman aku yang lalu gitu. Berarti untuk memilih teman seperti apa ya sekarang? Kira-kira apa ya sebetulnya temanku ini yang membuat dia bisa berperilaku seperti itu? Nah, mungkin itu adalah kesempatan yang Allah kasih ke Katia untuk belajar berkomunikasi secara asertif sebelum menikah gitu kan, bahwa oh aku kayaknya punya sesuatu yang tidak menyenangkan, bagaimana ya caranya aku bisa mengkomunikasikan ini dengan teman, sehingga ketika nanti punya pasangan kita udah terbiasa nih ngomong secara jujur, nggak dipendam-pendam gitu. Mungkin itu gitu misi yang Allah kasih gitu ya melalui teman Katia. Mungkin itu dari aku nih. Oke, terima kasih Kak Sheila atas jawabannya. Nah, mungkin kalau dari Kak Abizar, apakah sekiranya sudah cukup dari jawaban Kak Sheila atau ada yang mau ditambahin nih Kak Abizar? Kalau dari saya kayaknya udah cukup deh dari Kak Shaila. Udah mantap. Oke, oke, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Abizar. Jadi, kurang lebih seperti itu ya Kak Retia. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Oke, alhamdulillah sudah cukup Kak. Ya, jazakillah khair Kak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Retia sudah bertanya, dan Alhamdulillah kalau semua, Masya Allah, sangat banyak ilmu yang kita pelajarin malam hari ini satu sama lain. Aku yakin banyak yang bisa diambil dari tadi ciri-ciri yang kita harus tahu terkait cinta yang benar dan cinta yang salah. Terus kita juga tadi belajar kapan waktu yang tepat uh, kita bisa menyampaikannya gitu ya. Dan dari tadi curhat-curhat ke semua, Masya Allah seru-seru banget, dan insya Allah banyak tips praktikal yang bisa dilakukan yang disampaikan oleh Kak Abizar dan juga Kak Hanifah. Aku mohon maaf sebesar-besarnya, tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan dan bisa disampaikan pertanyaannya. Mungkin sebelum ditutup, aku mau izin minta closing statement nih dari Kak Sheila dan Kak Abizar. Mungkin karena beda gender, boleh silakan dari Kak Sheila pesan-pesannya buat yang perempuan, kira-kira gimana sih terkait cinta itu anugerah, rasa itu anugerah dan cinta itu tanggung jawab, dan dari Kak Abizar buat yang para ahwat, Ikhwan, sorry. Silahkan dari Kak Sheila. Aku nggak nyangka ternyata udah mau beres lagi ya acaranya, seru banget soalnya kayak Iya, ah kok udah beres lagi gitu. Ayo Masya Allah. sesi dua nih, sesi dua ya. Oke, Insya kalau Allah dari itu. aku kalau dari aku sendiri sih, untuk teman-teman perempuan semua, aku nitip pesan adalah sebelum kita berlanjut ke jenjang pernikahan, aku nitip banget teman-teman semua itu eh, berlatih untuk punya self awareness yang baik tentang diri sendiri, tahu apa yang disukai, tahu apa yang tidak disukai, tahu apa kebutuhannya, dan tahu bagaimana cara menyatakan kebutuhannya sebelum kita berkomitmen dengan orang yang itu tentunya akan jangka panjang ya, bukan jangka pendek gitu. Jadi ketika kita menjaga cinta itu kita nggak menolak rasa yang ada yang kita rasakan, tapi gimana caranya kita bisa memuliakan si perasaan itu supaya nilainya itu nanti jadi ibadah. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih banyak Kak Sheila. Teman-teman Soleha bisa take note sih tadi jawaban dari Kak Sheila. Nah, buat para laki-laki, silahkan Kak Abiza. Baik, untuk teman-teman cowok atau teman-teman pria, di sini mungkin aku ingin menyampaikan tentang bahwasanya kita sebagai seorang laki-laki itu memiliki tanggung jawab kepada para perempuan ataupun lebih spesifik ke istri kita nanti. Begitu ya. Maka ketika saat ini kamu mungkin sedang mempersiapkan, sedang single ataupun sedang mengikhtiarkan
untuk sampai ke jenjang pernikahan, maka siapkan dengan cara yang terbaik. Pastikan ya komponen-komponen dalam pernikahan itu bisa kita penuhi ya tentang pengetahuan, ilmu, kemudian finansial, mental, dan seterusnya. Kita ikhtiarkan yang terbaik. Karena pernikahan itu bukan hanya tentang kehidupan kita di dunia, tapi pernikahan adalah tentang bagaimana kita sebagai seorang laki-laki itu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para laki-laki ketika saat ini masih single, stay halal ya, stay on the track untuk tetap halal, mempersiapkan dengan cara yang baik. Jangan menjadi laki-laki yang tanda kutip suka merusak wanita, memanipulasi wanita hanya demi kepentingan pribadi atau hanya demi menuruti hawa nafsu. Teman-teman, kita harus ingat bahwasanya kita semua hamba Allah dan nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Laki-laki harus menjadi seorang pemimpin, harus menjadi seorang qawam, yang dimana di situ kita harus bisa melindungi, bukan hanya melindungi dalam segi fisik di dunia, tapi juga melindungi keluarga kita, adik kita, atau mungkin orang tua, ataupun secara spesifik keluarga gitu ya, dari api neraka. Jadi bukan hanya tentang melindungi di dunia, tapi juga melindungi dari siksa api neraka. Maka siapkan dengan persiapan yang terbaik, mental dengan mental yang terbaik, financial planner dengan financial planner terbaik, agar nantinya pernikahan kita bukan hanya pernikahan yang bervisi dunia, tapi juga pernikahan yang memiliki visi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Oh, oke, terima kasih banyak Kak Wizar atas closing statement-nya. Nah, sebelum aku tutup, yuk kita dokumentasi terlebih dahulu teman-teman semua. Teman-teman bisa on cam, bisa melihatkan wajah-wajahnya nih yang dari tadi mendengarkan Kak Abizar dan Kak Sheila. Seru banget, Masya Allah malam hari ini. Aku tunggu 5 detik ya Kak untuk on cam, untuk siap-siap bisa dipakai hijabnya buat yang para perempuan. Nah, jadi kelihatan nih wajah-wajahnya, Masya Allah. Ada Kak Amalia. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak apa-apa kalau kakak yang belum bisa on cam. Mungkin bisa dibantu Kak Ilham untuk sesi dokumentasinya ya, Kak. Iya, oke, Silakan, Kak. siap-siap. Satu, dua, tiga. Entah, entah. Lalu lagi, satu, dua, tiga. Oke, kayak sudah. Terima kasih banyak Kak Ilham, terima kasih banyak Kak juga yang sudah berkenan untuk on cam. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita sudah di penghujung acara Kakak. Terima kasih banyak Kak Syaila, Kak Bizar sudah berkenan buat sharing sama kita malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiron. Semoga ilmunya berkah. Tadi saran-saran yang dipraktikkan jadi amal jariah buat teman-teman, buat kakak-kakak juga. Dan terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa nanti kalau ada yang mau posting di Instagram terkait ilmu yang kita dapetin malam hari ini, boleh di-tag ke Kak Abizar, abizar.albiru, dan juga Kak Syaila di @sapaila. Dan jangan lupa juga mention Hazana Network, jovisa.id, dan Solehah Story. Dan jangan lupa juga tuh cek komunitasnya Kak Abizar, hai.idn, dan Akademi Pranikah ID. Pasti juga ada ilmu-ilmu banyak yang di sana. Dan jangan lupa juga cek berbagai produk digital Kak Syaila yang insya Allah pastinya bermanfaat terkait psikologis juga. Bisa dicek yang ada dikirim sama Karetia di kolom komentar. Oke, nah kalau aku juga mau sharing buat Jovisah Talk minggu depan, dimana kan kita sebulan penuh nih, sebulan Oktober untuk kajiannya berkesinambungan ya. Kalau yang tadi kita sudah bahas terkait rasa dan cinta, nah di next kajian di Jovisah Talk minggu depan kita bakalan bahas menjalani kesendirian dengan senang, mempersiapkan pernikahan dengan tenang bersama Bang Adia dan Teh Pipit. Jangan lupa dipasang remindernya, dipasang alarmnya 19.45 di minggu depan. Dan ada juga Jumanji khusus Ahwat dengan judul Muslimah Berdaya Dunia Terpesona. Nanti diisi dengan Kaneni, Hazanah Leader. Itu bisa dicek di Solehah Story. Baik kakak-kakak, jangan lupa juga buat isi feedback yang akan dikirim oleh Karet ya di kolom chat biar
kajian Jovisa Talks kita bisa semakin baik ke depannya dari saran-saran kakak-kakak semua. Baik, kita tutup sama-sama kakak-kakak dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.